Kan semuanya. Ada bingung juga soalnya mekanismenya jadi kayak gini. Oke, di kampus. Kalau dilakukan debat capres di sini, konsekuensinya apa? Sebetulnya kalau misalkan teman-teman tahu ya, dan jadwal kita kelihatan. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, waktu itu saya pernah juga ngobrol sekilas sama Bang TB, Taufik Baharudin. Beliau juga mau mengadakan debat kandidat di sini di UI. Beliau pernah mengadakan sekolah kepemimpinan yang katanya dihadiri oleh SBY, Pak Prabowo, Wiranto, semua sampai dan sekarang katanya hadir. Nah, makanya beliau pengen menggunakan koneksi itu untuk mengadakan lagi di sini. Nah, tapi katanya masih wacana sih, sampai sekarang belum ada gerakan lagi. Kenapa kita menolak? Sebetulnya tadi udah dijelasin sih kenapa alasannya. Karena yang namanya media itu tidak akan pernah bisa dikendalikan. Karena yang tadi disebutkan juga, politik itu persepsi publik. Meskipun kita mau istilahnya klarifikasi berkali-kali, ketika yang udah nyangkul di kepala orang adalah headline itu, maka orang akan percaya headline itu. Makanya itu yang menguasai media itu yang menang. Makanya sekarang yang nonton itu orang-orang yang punya media, entah TV, entah koran dan lain-lain. Nah, disitulah yang ingin dicatatkan oleh kita berdua. Ketika debat kandidat misalkan di UI ya, debat kandidat, ada calon presiden A berteriak satu hal yang mungkin memang keren di situ ke calon lainnya diam karena nggak bisa jawab. Anak-anak yang nonton tepuk tangan. Akhirnya di headline lah anak-anak UI mengapresiasi pernyataan si ini. Nah, dengan jakun kita di situ nempel dengan kata-kata anak UI, maka akan meningkatlah popularitas orang itu. Karena intelektualnya akan dilihat oleh orang-orang lain bahwa dia diakui oleh jaket kuning. Segampang itu permainan persepsinya, dan itu bakal bisa terjadi kalau kita membiarkan di UI ada. Padahal anak UI tanpa ikut debatnya aja, kita yakin bisa mencari informasi sendiri di luar, tidak harus di UI. Karena itu penyalahgunaannya sangat besar sekali sama teman-teman yang di sana. Kevin, atasnya nggak ke Adnan dikit. Oh iya, maaf. Kan yang nanya Adnan, bukan publik. Oh iya. Tapi kan ya, siap. Yang kedua, pertama itu. Oke, sebenarnya untuk persoalan debat capres yang diadakan di sini bukan apa ya? Ya, kalau misalnya katakanlah bukan kami yang terpilih, lalu diadakan di sini. Nah, ini kembali ke bagaimana BEM UI kalian membawa itu. Kalau BEM UI kami membawanya sendiri, dan kami tidak mempermasalahkan jikalau bukan kami yang terpilih, itu BEM UI kalian membawa itu tidak bermasalah buat kami, karena itu sudah menjadi pilihan dan rasionalisasi kalian juga cukup kuat. Kira-kira gitu. Sebenarnya dijelasin ya, bukan ketakutan akan debatnya, tapi ketakutan akan apa yang akan dilakukan oleh capres-capres itu nanti di dalam sini. Kalau bisa dijamin nggak akan ada yang main kayak gitu, kita juga tenang sebetulnya. Itu aja satu. Pertanyaan kedua, politik dinasti ya, penyikapan. Tadi sudah dijelasin ya, politik dinasti tidak ada yang melarang, sama sekali tidak melanggar hukum, dan sama sekali sebetulnya kalau yang tidak melanggar moral apapun ketika memang dilakukan secara prosedural. Permasalahannya itu korupsinya. Itu yang harus disikapi sama kita. Bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana penyelesaian kasusnya. Bukan memutuskan hak untuk seorang anak gubernur mencalonkan diri dari kota. Bukan itu solusinya. Tambahan? Ya, terkait politik dinasti, yang pasti satu sih. Kajian kita berfokus jika ada persoalan-persoalan di daerah lainnya, ya. Nah, ada persoalan-persoalan seperti ini, kita lihat bahwa apa implikasi dari keturunan ini menjadi aktor politik semua. Kalau implikasinya misal di Sumatera Barat terjadi hal seperti itu, tapi pembangunannya lancar, bahkan Sumatera Barat menjadi provinsi nomor 1 yang paling maju, itu tidak masalah buat kami, karena kami lihat di sini bahwa ternyata keluarga ini capable semuanya. Kira-kira seperti itu. Dan di sini yang pasti yang jadi titik poin kami adalah persoalan bagaimana hal itu digunakan ya. Bagaimana ketika ternyata berimplikasi pada korupsi dan justru Sumatera Barat tidak maju. Nah, ini yang jadi persoalan. Oke. Sebelumnya 2 pertanyaan aja yang nanggapin satu pertanyaan nggak melihat waktu juga, biar tektok juga. Silakan. Nggak usah. Tanggapannya dari Adnan terhadap jawaban nomor 1 dan nomor 2. Oke. Iya. Ini tanggapan ya terkait yang kampus. Sebenarnya kalau konteksnya kita debat presiden, kalau kita benchmark ke negara lain kemana-mana, sebenarnya mungkin Indonesia itu cukup aneh, karena kalau bicara di Amerika, dari sejak awal pemilihan presiden yang ke-20 apa 10 gitu, itu
nggak ada yang namanya debat pilpres itu di lokasi lain selain di kampus, selalu di kampus, pindah-pindah tempat segala macam. Konteksnya mungkin nggak sama seperti debat-debat yang di TV, karena penempatan tujuannya beda. Orang di TV menggait masa, tapi kalau di kampus mengukur sebagai sejauh mana yang naiknya calon-calon pemimpin kita. Nah ini mungkin sebagai bentuk tanggapan kali ya. Terus yang kedua terkait dengan tadi masalah dinasti politik. Sebenarnya poin yang kita coba tanyakan adalah bagaimana cara menyikapinya kalau itu sebenarnya di luar Depok misalnya. Jadi kan di Indonesia gitu, bagaimana cara menyikapinya. Dan saya mungkin kalau bisa dibilang sepakat dengan kawan Wildan tentang bagaimana kita melihat yang harus adil juga, bukan kalau kita prosedural. Oke, habis waktunya. Habis. Udah.